Halo rekan-rekan pelaut sehat dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, channel Pelaut Sehat, channel yang memberikan informasi seputar kesehatan maritim maupun kesehatan pelaut. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai jenis-jenis pemeriksaan mata apa saja yang akan diperiksakan kepada seorang pelaut saat melakukan medical check up. Selanjutnya saya juga akan berbagi tips-tips singkat untuk menjaga kesehatan mata dari rekan-rekan pelaut semua. Oleh karenanya tetap ikuti ya. Nah, pada pemeriksaan ketajaman penglihatan untuk jarak jauh, rekan-rekan semua di sini akan diminta untuk melihat huruf-huruf yang tertera pada layar, atau boleh jadi menggunakan Snellen chart manual, namanya Snellen chart. Itu ada yang manual dalam bentuk kertas, ada yang dalam bentuk layar. Jadi rekan-rekan semua akan diminta untuk membaca huruf-huruf yang tertera di layar maupun kertas itu dengan jarak tertentu. Diperiksa satu persatu mata. Itu untuk mengetahui apakah rekan-rekan bagaimana kemampuan melihatnya untuk jarak jauh dibandingkan dengan mata yang normal. Ini tentu sangat penting untuk tugas-tugas rekan-rekan nanti di atas kapal. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ketajaman penglihatan jarak dekat. Itu dilakukan dengan pemeriksaan membaca menggunakan alat yang namanya tes Jaeger. Di situ teman-teman atau rekan-rekan pelaut akan diminta untuk membaca huruf-huruf tertentu dari jarak dekat dengan ukuran-ukuran tertentu. Ini juga sangat penting untuk mengetahui kemampuan rekan-rekan semua dalam melihat angka maupun kode dari ukuran dekat. Penting dipakai untuk pekerjaan rekan-rekan semua di atas kapal. Selanjutnya adalah pemeriksaan kemampuan membedakan warna. Untuk pemeriksaan ini ada beberapa cara. Yang pertama dan yang wajib adalah pemeriksaan menggunakan buku Ishihara. Buku Ishihara 38 plate. Di sini rekan-rekan semua akan diminta untuk melihat angka maupun alur yang ada di buku sini. Jenis pemeriksaan ini wajib dilakukan atau dilalui oleh semua rekan-rekan pelaut, apapun latar belakang jabatannya nanti di atas kapal. Ini wajib semua. Selanjutnya yang sama dengan buku Ishihara ini adalah yang namanya Lantern HW. Cuma masalahnya saat ini untuk di Indonesia sendiri belum ada alat ini. Belum ada yang namanya alat Lantern HW. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan Lantern Nagel. Garis bawahi ya rekan-rekan, ini adalah pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan ini dikhususkan untuk rekan-rekan pelaut pada jabatan tertentu yang kemudian gagal pada pemeriksaan buku Ishihara 38 plate. Gagalnya pun ada standar, tidak boleh melebihi dari 5 plate gagal. Kemudian yang bersangkutan memang sebelumnya tidak ada masalah dengan warna, dibuktikan dengan pernah mendapatkan sertifikat kesehatan pelaut. Kemungkinan buta warna atau pengurangan kemampuan melihat warna itu didapatkan di saat bekerja, baik oleh karena obat-obatan maupun zat-zat kimia. Nah, untuk rekan-rekan pelaut yang seperti ini bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan yang namanya pemeriksaan Lantern Nagel. Lagi-lagi garis bawahi, tidak semua pelaut bisa, tapi harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kriteria jabatan apa. Nah, untuk kriteria jabatannya nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Makanya nanti ikuti terus video ini. Pada pemeriksaan Lantern Nagel ini, rekan-rekan akan diminta untuk melihat lampu pada alat. Lampunya hanya ada tiga warna, merah,
kuning, hijau, sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada di laut. Jadi rekan-rekan akan diminta untuk melihat dari jarak tertentu. Itu lampu yang ada di alat warnanya apa? Merah kah? Merah-merah kah? Merah kuning kah? Merah hijau kah? Kuning merah kah? Kuning hijau? Nanti ada 2 warna. Rekan-rekan akan diminta melihat itu. Pemeriksaan lanjutan lainnya untuk mengukur kemampuan seseorang melihat warna ini namanya Farnsworth D15. Ini sama juga dengan lantern Nagel tadi. Jadi tidak semua rekan-rekan pelaut boleh melakukan pemeriksaan ini. Hanya rekan-rekan pelaut pada jabatan-jabatan tertentu saja yang boleh diperiksa dengan metode pemeriksaan ini. Ada juga syarat-syarat yang lainnya. Tadi sama seperti yang lantern Nagel, dia tidak boleh ada kesalahan di buku isi hara lebih dari 5 plank. Kemudian yang bersangkutan harus sudah pernah mendapatkan sertifikat kesehatan pelaut sebelumnya. Nah, pada pemeriksaan kali ini sama, rekan-rekan akan diminta untuk melihat warna. Tapi kali ini rekan-rekan akan diminta untuk melihat biji-biji warna yang akan ditaruh di atas meja, diacak, warna-warni. Nanti akan dikasih clue atau dikasih lihat contoh bagaimana warna yang seharusnya. Selanjutnya rekan-rekan akan diminta untuk mengurutkan warna-warna tersebut sesuai dengan tingkat degradasinya, perubahan warnanya harus sesuai. Nah, di situ benar-benar rekan-rekan akan dilatih atau diuji bagaimana kemampuan rekan-rekan membedakan warna pada jarak dekat. Kalau yang tadi lantern Nagel itu untuk warna, kode-kode warna jarak jauh. Kalau yang Farnsworth D15 ini untuk kode-kode warna jarak dekat seperti yang ada di komputer atau panel-panel yang jarak dekat. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan lapang pandang dan pemeriksaan fungsi-fungsi dari organ mata rekan-rekan pelaut. Jadi pada pemeriksaan lapang pandang, dokter akan memeriksa bagaimana luasnya lapang pandang dari rekan-rekan pelaut semua, semana kemampuannya melihat tanpa harus menoleh, sejauh mana, selebar mana. Ini juga penting, sangat penting dalam menunjang pekerjaan rekan-rekan semua. Kemudian dokter juga akan memeriksa fungsi-fungsi organ mata rekan-rekan semua, apakah ada kelainan atau ada penyakit-penyakit lain di mata rekan-rekan pelaut semua. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips kepada rekan-rekan pelaut semua bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan mata dalam hal ini ketajaman penglihatan. Pertama, ya makan yang sehat, makan yang mengandung vitamin A yang cukup. Kedua, perbaiki gaya hidup. Jadi rekan-rekan jangan memperbiasakan diri membaca sambil tidur atau membaca di tempat gelap, baik itu baca buku maupun HP atau komputer atau laptop, karena itu lama-lama akan membuat kemampuan mata rekan-rekan semua menurun, karena dia dipaksa, radiasi sinarnya terlalu terang, terus posisi membacanya tidak sehat atau tidak benar. Lama-lama itu akan menurunkan kemampuan penglihatan rekan-rekan semua. Untuk rekan-rekan yang sudah terlanjur memiliki kekurangan pada penglihatannya, kemampuannya udah berkurang, nah harusnya rekan-rekan menggunakan kacamata. Kacamata untuk mengkoreksi kemampuannya itu. Jadi selain mengkoreksi, kacamata juga akan membantu meminimalisir penurunan kemampuan penglihatan rekan-rekan. Jadi kemampuan penglihatan rekan-rekan itu tidak akan semakin turun. Kalaupun dia turun, prosesnya lama. Tapi kalau rekan-rekan tidak menggunakan kacamata, lama-lama kemampuan penglihatan rekan-rekan itu makin lama makin turun sampai di batas toleransi penggunaan kacamata. Jadi harus pakai kacamata supaya tidak makin turun.
Selanjutnya, untuk rekan-rekan yang menggunakan kacamata, saran saya atau seharusnya rekan-rekan menggunakan kacamata dengan ukuran yang tepat, kemudian dengan penggunaan yang tepat. Jadi harus dipakai atau dipilih kacamata yang paling nyaman dan pas ukurannya, supaya rekan-rekan pakai setiap hari maupun bekerja. Ya, dilepas hanya waktu tidur dan mandi saja. Kalau rekan-rekan menggunakan kacamata dengan cara yang salah, misalnya lepas pasang, atau hanya menggunakan ketika bekerja, dalam kehidupan sehari-hari lainnya tidak dipakai, itu sama saja rekan-rekan mempermainkan matanya. Nanti matanya bingung, wah ini sebenarnya kemampuan saya yang mana ini? Dia bingung dengan lensanya. Itu kalau gaya berpakai kacamata seperti itu, tingkat atau kemampuan penglihatan dari teman-teman itu lama-lama akan makin turun lebih cepat daripada tidak menggunakan kacamata. Jadi harus pakai dengan benar, pakai kacamata ukurannya harus tepat, kemudian pakai terus-menerus. Nah, selanjutnya tips untuk menghindari buta warna. Jadi rekan-rekan pelaut semua, buta warna itu ada dua jenis. Ada yang memang didapat sejak lahir, memang bawaan, tapi ada yang didapat setelah besar. Ada yang didapat karena penyakit, ada yang karena minum obat-obatan tertentu, ada juga yang didapat karena paparan zat-zat kimia tertentu. Nah, ini banyak juga dialami oleh rekan-rekan pelaut. Jadi saran saya, rekan-rekan pelaut, jika akan bekerja pada area-area tertentu atau mengerjakan hal-hal yang sekiranya akan membahayakan, beresiko merusak atau ada resiko mencelakai mata, rekan-rekan harusnya menggunakan APD, kacamata pelindung. Misalnya saat mengecat, mencampur bahan kimia tertentu, saat bekerja di mesin, mau buka-buka oli atau buka-buka peralatan tertentu di mesin, itu kan beresiko. Kalau misalnya olinya terpancar ke mata misalnya, atau zat-zat kimianya terkena ke mata, itu bisa merusak mata. Selain merusak penglihatan, juga merusak kemampuan membedakan warna. Oleh karenanya penting buat rekan-rekan menggunakan APD mata. Itu untuk melindungi mata. Saya sudah beberapa kali mendapati rekan-rekan pelaut yang masih muda tapi akhirnya unfit permanen atau gagal permanen kesehatannya karena dia mengalami kecelakaan. Matanya dia keciprat poli panas atau apa dia bilang. Nah, itu karena dia tidak menggunakan APD, kacamata. Ada juga yang karena sering bekerja pada bagian-bagian tertentu untuk mencampur-campur bahan kimia, misalnya ngecat atau pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan bahan kimia. Nah, itu saran dari saya. Jadi pakai kacamata pelindung untuk melindungi mata Anda. Begitupun untuk melindungi kemampuan penglihatan, makanlah makanan yang bergizi, dalam hal ini vitamin A yang bagus untuk mata. Hindari gaya hidup membaca sambil tidur atau membaca di tempat gelap, itu akan membebani kinerja mata. Kemudian kalau sudah pakai kacamata minus, pakailah dengan benar, ukuran benar, pakai yang benar, jangan lepas pasang. Oke, rekan-rekan pelaut semua, untuk video kali ini sampai sini dulu. Saya membagikan informasi tentang jenis-jenis pemeriksaan mata dan tips-tips singkat untuk menjaga kesehatan mata. Pada video selanjutnya saya akan membagikan informasi yang sama kepada rekan-rekan, yakni tentang pemeriksaan kesehatan mata bagi pelaut. Tapi pada video selanjutnya saya akan membahas lebih detail tentang nilai-nilai normal, batasan normal, bagaimana sih nilai normal kelulusan mata seorang pelaut, baik itu ketajamannya maupun kemampuan membedakan warna. Berikut regulasi-regulasinya saya akan lampirkan lebih detail. Oleh karena itu, jangan lupa ikuti terus video ini dan ikuti terus channel ini, channel Pelaut Sehat. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua.
Sampai bertemu di waktu yang akan datang di video selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat buat diri dan keluarga.